warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan nasa 'alal fitrah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-bararah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat ibadah kita di bulan Ramadan adalah ar-rasidur rabbani, aset yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan aset dari Allah itu adalah sebuah nikmat yang wajib kita syukuri. Naam, Ramadan sudah lewat, tetapi semangat Ramadan tidak boleh lewat. Dan dalam qaidatul hayah, kaidah kehidupan, siapapun di antara hamba Allah yang pandai bersyukur, maka dia akan mendapatkan nikmat-nikmat baru. Dan sebaliknya, siapapun di antara hamba Allah yang kufur, yang tidak mensyukuri nikmat Allah, maka dia akan mendapatkan azab Allah yang sangat dahsyat. Ini disebut qaidatul hayah, kaidah kehidupan. Nah, sudah barang tentu selama 1 bulan kita diberikan nikmat oleh Allah yang bernama al-hamasah, semangat yang menggelora. Nah, bagaimana semangat yang menggelora itu dalam beribadah kepada Allah masih bisa kita pelihara, kita jaga? Itulah kajian kita pada siang hari ini. Dan ini sekaligus cara untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan melahirkan nikmat-nikmat baru tidak hanya di bulan Ramadan, bahkan di bulan Syawal terjadi peningkatan amal soleh kita, yang pada gilirannya terjadi peningkatan ibadah kita, peningkatan pahala kita sesuai dengan nama bulan Syawal yang diambil dari kata syalatin naqah. Syalatin naqah, artinya kata Syawal itu yang dijadikan nama di antara bulan-bulan Islam itu dari kata syalatin naqatu, artinya unta betina sedang mengangkat zailaha, ekornya. Itu bagi sang pemilik unta, mereka memahami bahwa unta tersebut sudah mulai genit, sudah mulai butuh lawan jenisnya, yang memberikan isyarat kepada yang punya agar unta tersebut dikawinkan. Makanya di sebagian daerah di Jakarta ini kalau bulan Syawal banyak yang mengawini anaknya mengikuti madhabnya unta. Madhabnya unta. Dan sudah barang tentu kita ingin yang meningkat adalah amal soleh kita. Saudara sekalian, kita tidak bisa mengarang-arang bagaimana menjaga gelora spirit kita di bulan Ramadan, itu tidak bisa ngarang-ngarang. Oleh karena itu apa yang kita lakukan hendaknya berpulang kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Al-Quran dan Sunnah, ditambah lagi bagaimana salafun salih menjaga spirit Ramadan agar tetap mengelora, tetap luar biasa dalam ibadah kita. Maka yang pertama, ikhwatal iman, yang harus kita lakukan adalah di bulan ini dan bulan-bulan selanjutnya at-tarbiyatu al-imaniyah, pendidikan keimanan, pembinaan keimanan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 136. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulih Al-Kitabilladzi nazzala ala rasulih. Ya ikhwatal iman, di dalam ayat 136 ini kita semua orang yang beriman sudah dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tetapi kita masih diperintahkan oleh Allah untuk beriman. Aminu, berimanlah. Maka ulama tafsir menjelaskan
bahwa instruksi Allah ini menggambarkan bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga keimanan kita. Ya. Sehingga keimanan kita itu merupakan energi yang sangat dahsyat yang mendorong orang untuk mudah beribadah kepada Allah, tidak hanya di bulan Ramadan. Makanya mungkin sudah pernah kita dengar ketika kita mentadaburi bahwasanya ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ibadah kepada Allah, apalagi ibadah-ibadah yang sangat fundamental dan berat, itu selalu dipanggilnya dengan ya ayyuhalladzina amanu, bukan dengan ya ayyuhan nas, termasuk puasa sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, termasuk ayat tentang jihad, kewajiban yang sangat berat. Ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillah ilal ardh, termasuk hati-hati dari murtad, karena pemurtadan terjadi setiap saat. Setan manusia dan setan jin selalu berupaya untuk memurtadkan umat Islam. Lagi-lagi juga dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaum. Jadi Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah, agar semangat Ramadan tetap menggelora di bulan ini dan bulan-bulan selanjutnya, maka yang harus kita lakukan adalah at-tarbiyah al-imaniyah, pendidikan keimanan. Ya. Jadi kalau sebagian orang bersemangat mengadakan pendidikan yang sifatnya juz'i, pendidikan ekonomi, politik, budaya, ya, yang berkaitan dengan bisnis, yang berkaitan dengan at-taswiq, pemasaran, maka kita lebih daripada itu semuanya. Di mana-mana, ya, ketika kita membuat sebuah acara, maka selalu berkaitan dengan iman. Oleh karena itu, dari salafun saleh, para sahabat generasi terbaik, ketika bertemu dengan temannya, apa syiarnya, slogannya? Ijlis bina nu'min sa'a. Ijlis bina, wahai saudaraku, ijlis, duduklah, bina, bersama kami, nu'min sa'a, kami bertambah keimanan kita sesaat. Itu arti yang dilakukannya. Yang kedua, Bapak sekalian, adalah at-tatallu ilal akhirah. Bagaimana caranya menjaga spirit Ramadan agar tetap menggelora? Caranya adalah dengan selalu at-tatallu ilal akhirah. Artinya tumuhat kita, obsesi kita, cita-cita kita yang terbesar, ya, adalah akhirat. Naam, kita hidup di dunia mencari nafkah, belajar, berumah tangga, mengajar, berdakwah, ya, tapi itu semuanya tidak boleh terputus dengan cita-cita kita utama yang bernama akhirat. Jadi kalau kita bekerja, ya ikhwatal iman, yang merupakan kewajiban kita dalam mencari nafkah untuk menafkahi istri dan anak kita, maka ya ikhwatal iman, ketika kita bekerja seperti itu bukan semata-mata mencari gaji, walaupun gaji adalah kebutuhan hidup kita, tapi dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu semuanya hadis Nabi dan ungkapan-ungkapan ulama bagaimana pahala besarnya, ya, besarnya pahala seorang suami jangankan menafkahi istrinya, yang lebih besar lagi bahkan, ya, luqmatul ais, ya, ketika seorang suami menyuapi istrinya, gambaran daripada kepedulian suami itu pahalanya luar biasa. Bagaimana ketika seorang tua mempunyai 2 anak perempuan, kemudian baik dalam mentarbiyahnya, maka tidak ada pahalanya kecuali surga. Masya Allah. Sehingga ya ikhwatal iman, apapun aktivitas kita di dunia ini dalam rangka at-tatallu ilal akhirah. Ketika kita menanam pohon-pohonan, ya, kemudian buah, dan buah itu dimakan oleh manusia atau binatang atau burung, illa kana lahu sadaqah, kecuali itu menjadi sedekah. Jadi semua orientasinya adalah akhirat. Ini cara menjaga gelora Ramadan kita. Semangat Ramadan kita yang mengelora adalah ketika kita selalu membangun at-tatallu ilal akhirah. Obsesi kita adalah akhirat. Ketika seorang saudara kita yang saya tahu bekerja di sebuah perusahaan, ini biasanya di perusahaan perminyakan,
Ya, sebagian saudara kita hampir setiap 2 tahun sekali, bahkan setahun sekali pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Pak, pindah karena nggak betah atau perusahaan yang baru gajinya lebih besar, Pak? Ya. Nah, dilarang itu. Tapi ingat, tujuannya selain gajinya sudah besar, yang lebih besar lagi adalah ketika dia bekerja di perusahaan baru yang lebih besar itu adalah zakatnya lebih banyak lagi, sedekahnya lebih banyak lagi. Ya. Kafalah, orang yang ditanggung, apakah sebagian keluarga besarnya, anak yatimnya atau jandanya, ya, itu lebih banyak lagi dari rezeki dia. Ini maksud saya contoh-contoh dari at-tatawwul akhirah. Nah, khusus janda ini biasanya sebagian istri mengatakan, ya, kalau berbaik-baik sama janda silahkan, ya, dikasih sedekah zakat. Yang penting jangan diapakan, Pak. Kata sebagian istri, Pak. Nah, kalau ini bukan ceramah ini, Pak, ini sekedar tambahan saja. Ikhwatal iman hafizakumullah. Kemudian yang ketiga adalah al-iltizam bil hayatil jamaiyah. Kenapa di bulan Ramadan rata-rata kita semua bersemangat dalam beribadah kepada Allah? Karena bulan Ramadan itu nuansa kejamaan, nuansa kebersamaan itu sangat jelas. Orang Arab mengatakan wadi khuduhan nahar, jelas sejelas siang hari. Orang Timur mengatakan ceto welo welo. Jadi betapa kebersamaan di bulan Ramadan itu, kita bersama-sama berpuasa, bersama-sama sholat jamaah penuh masjid-masjid, bersama-sama berbuka, bahkan ada istilah buka bersama, al-iftar al-jama'i. Kebersamaan itulah yang menjadikan kita bersemangat, ikhwatal iman. Ya, sama-sama pengajian seperti ini. Coba antum semangat mana? Pengajian sendirian, privat, ya, sendirian aja, dengan orang banyak. Jamaah, masya Allah, hafizakumullah. Nah, yang kita maksud dengan al-iltizam bil hayatil jamaiyah, kita komitmen dengan kehidupan yang selalu berjamaah. Artinya apa? Artinya seluruh aktivitas yang lebih utama dilakukan secara berjamaah kita lakukan. Maka jangan sampai kita sholat sendirian di rumah. Sholatlah di masjid secara berjamaah. Meskipun di masjid itu masih ada kekurangan, nyunahnya belum 100% loh. Ini kenapa saya contohkan seperti ini. Karena sebagian orang, sebagian saudara kita yang bertanya, Ustaz, saya tidak mau sholat berjamaah di masjid tersebut walaupun dekat rumah saya. Kenapa akhi kamu gak mau sholat berjamaah di masjid? Habis Ustaz, di masjid itu ada bid'ahnya. Apa bid'ahnya? Bid'ahnya adalah, ya, sebelum imam datang, sambil menunggu imam, mereka biasanya apa? Sebagian orang membaca sholawat, jangan dinyanyikan, dilakukan, ya. Salatullah salamullah ala Ini kalau sampai 10 menit antum semangat atau tidur atau meninggal dunia. Bid'ah ya Ustaz, itu bid'ah karena Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Langsung saya tanya, ya akhi, langsung kalau demikian antum sholat di mana akhirnya? Saya sholat di rumah aja Ustaz. Saya bilang, ya akhi, antum lari dari bid'ah masuk ke bid'ah yang lain. Bapak Ibu, laki-laki sholat berjamaah di rumah atau di masjid? Jadi ke masjid saja. Yang begitu-begitu nanti setelah mereka faham, ya, ditinggalkan sendiri. Salatullah antum perhatikan, ya, berlebihan. Yang pertama perhatikan, tapi yang berlebihan. Yang tidak sholat masih banyak mana, Pak? Yang tidak sholat berjamaah dengan sholat berjamaah pakai salatullah masih banyak mana? Hah? Masih banyak mana, Pak? Masih banyak yang tidak sholat di masjid. Jadi skala prioritasnya yang mana? Yang baca sholatullah kita usili atau orang yang belum sholat jamaah kita ajak ke masjid? Jadi kebersamaan penting ya ikhwatul iman hafizakumullah. Akhi, di Jakarta kalau kaum muslimin tidak ada kebersamaan, yang menang siapa? Jadi pilgub nanti ya. Wa ma adraka ma pilgub. Siapa yang menang? Yang menang siapa akhi? Muslim atau ghair muslim yang menang? Ikhwan, akhwat, siapa yang menang?
Kalau kaum muslim tidak kebersamaan hanya karena hobinya mengkritisi saudaranya, saudaranya salah, saudaranya nggak benar, saudaranya masih kurang ini, saudara ini tidak tepat, bahkan mungkin dulu pernah mendolimi kita, ya, partai kita dulu didolimi, baru memasang gambar dipelototi oleh anak buahnya. Akhir, kalau tidak ada kebersamaan, yang menang muslim atau non muslim? Oleh karena itu, semangat Ramadan memberikan pelajaran bagi kita untuk selalu berjamaah. Berjamaah di RT RW kita, berjamaah di partai kita, berjamaah di masjid kita, berjamaah di perusahaan kita. Karena dengan kebersamaan itu ya ikhwatal iman, kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Coba kalau kita sendirian, na'udzubillah min dzalik, diterkam oleh syaitan. Hadis sudah sering kita ulang-ulang di tempat ini, innama ya'kuludz dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya ya, serigala itu ya ikhwatal iman menerkam kambing yang jauh sendirian. Saya bertanya, kita kaitkan dengan politik karena politik juga bagian daripada Islam. Saya bertanya, di dunia ini termasuk di bumi Allah Indonesia, kenapa non muslim berani mencalonkan jadi bupati, wali kota dan gubernur? Kenapa? Karena mereka merasa mayoritas atau karena melihat orang Islam tidak bersatu? Bapak Ibu? Pak? Bapak Ibu kok nggak jawab, takut disebut Pak Mansur. Saya bukan jurkam. Supaya real, karena ini terjadi bukan di Jakarta, terjadi di Jakarta, di Medan, di Maluku, di Kalimantan. Kalau umat Islam tidak melek bisa bahaya. Saya bertanya seorang lagi, kenapa non muslim ya, berani setelah menguasai ekonomi ingin menguasai negara dan politik? Kira-kira melihat apa? Kira-kira pertimbangannya? Karena mereka ya mayoritas atau karena mereka melihat umat Islam tidak bersatu? Ini penting, harus diulangi, harus saya ulang selama dimanapun ini. Karena kadang orang Islam gara-gara tidak senang dengan saudaranya, gara-gara dulu pernah dizalimi dan sebagainya, ngambek, diam, membencinya, yang tampil adalah orang kafir. Mari kita buktikan di dunia. Andalusia atau Spanyol, berabad-abad dulu yang memimpin siapa Pak? Melahirkan Imam Al-Qurtubi ahli tafsir 10 jilid tafsir, melahirkan Ibnu Hazm seorang ahli fikih, usul fikih dan akidah. Sufyan. Sekarang saya bertanya, ketika disebut Spanyol dan didengar oleh anak-anak kita, yang ada di benak anak-anak kita Spanyol itu apa? Hah? Sufyan. Apakah kalian ingin Indonesia jadi Andalusia? Nggak sejauh-jauh. Filipina. Ibu kotanya mana? Apa ibu kota Filipina? Manila. Antum tahu Manila? Dari kata amanillah, keamanan Allah. Karena Filipina bagian daripada negara Islam, bagian dari kerajaan Ternate, Sultan Ternate, yang wilayahnya di antara Filipina, di antara wilayahnya adalah Papua. Sekarang ketika kita bicara tentang Filipina, yang ada di benak kita apa? Ini harus kita fahami ya ikhwatal. Saya bertanya, Indonesia ketika merdeka berapa jumlah umat Islam? Berapa ya Bapak Ibu sekalian? 55% 95%. Sekarang tinggal berapa umat Islam? Tinggal berapa? Al-iltizam bil hayatil jamaiyah. Maka Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Nabi bersabda dalam hadis Imam ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, man arada buhbuhatal jannah falyalzam al jamaah. Barang siapa yang ingin masuk surga atau aromanya surga, falyalzam al jamaah, maka dia harus komitmen, iltizam dengan jamaah, dengan kaum muslimin secara keseluruhan, apapun jamaahnya, apapun partainya, selama dia kembali pada Quran dan Sunnah. Kenapa? Fa inna syaitana ma'al wahidi, karena setan bersama orang yang sendirian. Ini cara menjaga semangat Ramadan ya ikhwatal iman. Kemudian yang keempat, takwinul bi'ah as-salihah. Takwinul bi'ah as-salihah, membentuk lingkungan yang saleh, lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif. Setelah terbentuk,
jangan dibubarkan, tapi wahifduha, dan menjaganya. Ramadan rata-rata di dunia manapun menghadirkan lingkungan yang baik. Tetapi sayangnya tidak semuanya orang pandai, cerdas untuk menjaganya. Nah, setelah Ramadan ini, di bulan Syawal ini dan bulan-bulan selanjutnya, mari kita bentuk lingkungan yang salihah. Kita mulai dari rumah kita, lingkungan yang paling dekat dengan kita. Kemudian ya, keluarga besar kita atau tetangga kita. Kemudian syarikat kita, perusahaan kita. Lingkungan itu harus dibentuk. Ya. Naam, kita rapat-rapat. Naam, kita seminar-seminar. Jadi begitu sudah adzan, berhenti. Naam, kita transaksi bisnis, untungnya banyak. Naam. Tapi ketika sudah tiba waktu adzan, kita harus berhenti. Jangan sampai kalah dengan ya mafia narkoba. Mafia narkoba yang beragama Islam, Bapak Ibu sekalian, di Afghanistan itu, di perbatasan Afghanistan dan Iran dan lain sebagainya. Itu ketika transaksi berhenti karena mau sholat jamaah. Supaya tahu aja. Jadi mafia Afghanistan itu ya, begitu transaksi dengar suara adzan, sholat dulu dia. Selesai itu baru lanjutkan lagi transaksi. Ini mafia narkoba. Apalagi kita aktivis pengajian. Subhanallah. Hafizakumullah. Ini yang sudah dengan bi'ah as-salihah. Makanya disebutkan dalam ilmu al-istimai, sosiologi, dikatakan al-insanu ibnu bi'atihi. Al-insan ibnu bi'atihi. Insan, manusia itu, manusia manapun adalah anak lingkungannya. Lingkungan baik, bapak ibunya penghafal Quran, anaknya insya Allah penghafal Quran. Bapak ibunya hobi nyanyi, ya anak jadi penyanyi. Bapaknya ahlul udud, anaknya juga ahlul udud. Walaupun di Ramadan sempat ditinggalkan, Syawal kumat lagi. Nawaitu al-ududa qada'an lillahi ta'ala. Aku niat udud qada' karena teman-temannya udud semuanya, ahlul hisab semuanya. Makanya ikhwatul iman, al-bi'ah salihah, lingkungan yang baik itu tidak bisa kita tunggu begitu saja, harus dibentuk. Dan setelah terbentuk, dijaga ya ikhwatul iman, dijaga, dipelihara. Kemudian yang kelima adalah at-tanwi'u fi baramijil khairat. At-tanwi', ya, varian, bervariasi di dalam program-program kebaikan dan di dalam acara-acara kebaikan. Kenapa saya sampaikan tentang at-tanwi', harus variasi, tidak monoton? Karena di antara sifat manusia itu al-malalah, bosan. 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 Kita tahu membaca Quran itu pahalanya sangat besar. Satu huruf dihitung 10. Tapi baca Quran terus, saya atau antum nih baca Quran terus, paling kuat berapa jam? Bosan, bosan. Makanya Nabi SAW kalau habis sholat isya nggak mau ceramah panjang-panjang. Bahkan bukan hanya isya saja. Ketika Nabi ceramah itu nggak usah panjang-panjang. Kita tahu semua dalam khutbah, di antara tanda fikih kedalaman ilmu dia tentang Islam adalah khutbahnya pendek, sholatnya ya. Makanya kalau ceramah jangan panjang-panjang, jangan lebih sampai jam 1, jangan. Karena aku juga udah masuk juga, saya udah capek juga. Tanwi harus bervariasi. Kayak puasa, ada Quran, ya, ada sholat tarawih, ya kan akhi, fatal iman. Ada buka bersama, ada kajian, ya, masya Allah. Begitu ada i'tikaf, sehingga kita tidak bosan. Ada sedekah, subhanallah. Nah, di luar Ramadan bisa kita lakukan, siapa yang melarangnya? Di antaranya namanya al-baramij al-fikriyah, ya, acara-acara yang sifatnya fikri seperti sekarang ini, kajian-kajian Islam dalam rangka membangun pemahaman kita, persepsi kita tentang keislaman. Yang kata kuncinya adalah membangun Islam dari sumber yang benar sehingga melahirkan pemahaman yang benar. Dan yang kedua, asyamil, yang menyeluruh sehingga tidak ada dikotomi dalam amal perbuatan kita di dunia ini. Kemudian juga baramijul khairat ar-ruhiyah, program-program yang sifatnya ruhiyah, seperti yang sudah menjadi sunnah hasanah, kebiasaan baik di Telkomsel ini 1 bulan ada mabit,
ada qiyamul lail. Termasuk ruqyah adalah sholat berjamaah. Termasuk ruqyah adalah sholat Jumat. Dan tidak ada salahnya ibu-ibu mendengarkan khutbahnya. Bahkan kalau tempatnya ada juga nggak apa-apa Isra. Sah-sah saja walaupun tidak wajib untuk sholat Jumat. Makanya Bapak Ibu lihat di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, ibu-ibu ikut sholat ya Jumat, ikhwatal iman. Kenapa? Naam, sholat ibu-ibu yang lebih afdal di rumah daripada di masjid. Tetapi ingat, di masjid ada nilai plus, ada khutbah, di mana di rumah dia belum tentu ada khutbah. Sehingga faham Islam ya. Karena tidak semuanya istri punya suami yang alim, yang bisa memahamkan Islam pada dirinya. Rohiyahnya ya, bersih. Kemudian program-program al-jasadiyah ya. Program-program secara fisik. Karena ruhiyah terus capek juga, maka harus ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik ya. Apakah olahraga ya, apakah jalan cepat dan sebagainya, apakah kerja bakti di RT RW kita, ini yang dalam rangka menggerakkan jasad kita. Ini semua kita lakukan dalam rangka membangun kekuatan kita, karena Nabi bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Walaupun setiap orang mukmin dicintai oleh Allah, tapi yang kuat fikrahnya, kuat ruhiyahnya, kuat jasadiyahnya, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada baramij al-ijtimaiyah. Ada program-program, ada acara-acara yang sifatnya sosial. Mungkin 3 bulan sekali teman-teman di Telkomsel dan perusahaan yang lain mengadakan ya jaulah istimaiyah ya, mengadakan wisata sosial ke saudara-saudara kita yang terpencil, yang miskin, minal masakin, fuqara, yang terancam ya kristenisasi dan lain sebagainya, pemurtadan. Kita kumpulkan dana selama 4 bulan, 5 bulan, sehingga kita ya ikhwatal iman, selain untuk menghadirkan rasa syukur kepada Allah, ternyata masih banyak orang ya, yang kesulitan dalam mencari nafkahnya. Di antara kita mungkin ya mencari mana yang lebih besar gajinya, tapi sebagian orang sulit untuk mencari nafkah. Sehingga di situ ada acara-acara yang sifatnya sosial, hafizakumullah. Jadi jangan sampai kayak sebagian orang acara sosial 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Biasanya ada apa Pak? 5 tahun sekali Pak? Ya. Lah, kita programkan sehingga gelora Ramadaniyah itu akan senantiasa terpelihara. Yang keenam Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara menjaga semangat ya, spirit Ramadan agar tetap menggelora, menggebu-gebu ya ikhwatal iman, meskipun kita tidak berada di bulan Ramadan. Di antara caranya adalah hudurul uswah al-hasanah. Hudurul uswah al-hasanah. Hadirnya teladan yang baik. Wa tahdiruha, dan menghadirkan. Artinya kita berupaya untuk menjadi teladan terbaik ya. Kita semua, saya, bapak yang soleh, ibu yang soleh, diupayakan untuk hadir di rumahnya, di perusahaannya, menjadi uswah hasanah, teladan yang baik. Teladan yang baik dalam tutur katanya, teladan yang baik dalam akhlaknya, teladan yang baik dalam ibadahnya. Dia terdepan ketika sholat berjamaah. Dia paling cepat ke masjid ya, ketika sudah terpanggil, ya, dipanggil dengan suara azan. Nah, sekarang pertanyaannya ya Ustaz, bagaimana kalau saya sendiri belum bisa hadir, belum bisa menjadi teladan yang baik? Maka solusinya adalah tahdiruha, menghadirkan ya, teladan yang baik. Jadi biasanya saudara sekalian, rusaknya sebuah rumah tangga, rusaknya sebuah organisasi, rusaknya sebuah partai ketika pemimpinnya, elitnya tidak menjadi teladan yang baik, sehingga melahirkan anak yang kecewa, menantu yang kecewa, kader yang kecewa, karena tidak melihat pemimpin yang bisa menjadi apa Bapak Ibu? Panutan teladan yang baik. Itu permasalahannya. Ketika kita punya qudwah hasanah, teladan yang baik,
Itu memberikan semangat kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Makanya orang yang memberikan semangat seperti itu adalah, kata Nabi dalam hadis Ibnu Hibban, adalah orang yang terbaik. Nabi bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairin nas?" Qalu bala ya Rasulullah. Qal alladhi tudzakirukum ru'yatuhu billahi azza wa jalla. Wahai sahabat, mau enggak saya kasih tahu siapa orang yang terbaik? Mau ya Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, orang yang terbaik adalah seseorang ketika kamu melihatnya, sekedar melihatnya, ya, dia mengingatkan kamu kepada Allah. Subhanallah. Baru kita melihat saja, baru melihat dia hadir di depan kita, belum nasihati kita, belum berceramah, sudah mengingatkan kita kepada Allah. Limada? Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa luar biasa orang seperti itu? Karena dia menjadi teladan yang baik. Berbeda dengan sebagian orang yang sering ceramah, banyak ngomong, banyak berbicara, tetapi tidak ada keteladanannya. Mungkin anaknya atau pengikutnya kelihatannya mendengar di depannya, di belakangnya mungkin mentertawakan antara isi ceramah dengan perbuatannya. Kenapa ya ikhwatal iman? Karena masyarakat tahu dia tidak jadi teladan yang baik. Jadi permasalahan yang ada di dunia ini adalah ya, krisis keteladanan ya ikhwatal iman. Orang cerdas banyak, orang pintar banyak, yang ceramah juga banyak, tapi al-qudwah al-hasanah ini yang mahal, yang belum begitu banyak ya ikhwatal iman. Jadi saudara sekalian, di antara cara menjaga semangat kita ya dalam beribadah sebagaimana semangat yang sudah diberikan oleh Allah di bulan Ramadan adalah hudurul uswah al-hasanah. Maka Nabi juga disebut uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, yang ketujuh ya ikhwan wa ya akhwat hafizakumullah adalah al-muhasabah. Dari kata hasabah, yuhasibu muhasabatan. Di dalam pelajaran sekolahan ilmu hitung itu disebut ilmu hisab. Hisab itu artinya berhitung. Ini lain lagi dengan alul hisab, lain lagi Pak. Ya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan agar kita selalu bersemangat ya, sebagaimana di bulan Ramadan ibadah kita, yaitu dengan cara muhasabah. Selalu menghitung-hitung, mengaudit, introspeksi diri kita. Muhasabah itu bagaimana kita caranya? Pertama ada al-muhasabah al-yaumiyah. Al-muhasabah al-yaumiyah. Contoh. Jadi semua gak ada yang ngarang-ngarang, semua ada contohnya. Jadi tinggal mudah kita, tinggal melaksanakan saja. Mau atau tidak? Karena ajaran Islam tidak bisa ngarang-ngarang, sudah dicontohkan. Diterangkan dalam Quran dan Sunnah, dicontohkan oleh Nabi dan dicontohkan oleh sahabatnya. Kita tinggal meniru aja. La na'ti bi syai'in jadid, kita tidak menghadirkan sesuatu yang baru. Contoh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mau tidur di malam hari, maka yang beliau lakukan adalah daraba rijlahu, memukul kakinya. Ya rijli, apa yang kamu lakukan seharian tadi? Di antara kita berapa persen lagi yang setiap malam mukulin kakinya? Mungkin dipukul orang, dipijit akhirnya. Itu di antara contoh saja. Berarti lisan kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, kita hisab. Ya aini wahai mataku, kamu lihat apa saja seharian tadi. Ya yadi wahai tanganku, apa yang kamu lakukan. Ya lisani wahai lisanku, apa yang kamu ucapkan. Sebelum kita dihisab oleh siapa Bapak Ibu? Allah, sesuai dengan hadis mauquf beliau, ungkapan Umar sendiri yang mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah amal kamu ya. Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang saya maksud dengan muhasabah yaumiyah, setiap hari. Kita lihat bagaimana sholat jamaah kita, kita lihat bagaimana tilawatul Quran kita, berapa halaman tadi, benar nggak bacanya. Kita lihat bagaimana pekerjaan kita di kantor, bagaimana kita ngajar di perguruan tinggi, asal hadir saja, absen saja, atau ketika mengajar na'ti bi syai'in jadid, mendatangkan sesuatu yang baru sehingga mahasiswa mempunyai kekayaan keilmuan. Seperti itulah muhasabah yaumiyah.
Kalau kita jadi penceramah, bagaimana ceramah kamu? Istidlalnya benar enggak? Cara pengambilan dalil benar enggak? Hubungan antara ayat dan Quran dengan realitas yang ada nyambung enggak? Semua demikian. Yang kedua adalah al-muhasabah al-usbu'iyah. Muhasabah pekanan. Masalah teknis itu masalah istiadat. Bisa juga teknisnya, setiap kita mempunyai buku muhasabah. Selama 1 minggu kita contreng-contreng. Ada nggak yang gaib sholat jamaah kita? Ada yang gaib nggak qiyamul lail kita? Ya. Di selama 1 pekan ada nggak infak kita? Selama 1 pekan apa birrul walidain, kebaikan kita pada kedua orang tua? Selama 1 pekan berapa kali kita melihat ya pelajaran anak-anak kita, PR-nya atau wajib mengziri sudah dikerjakan atau tidak? Hafalan anak kita tambah atau tidak? Jadi ini maksud saya adalah muhasabah diniyah yang dilakukan secara usbu'iyah pekanan. Ada muhasabah syahriyah. Kita hisab sendiri di buku itu. Ya, yang sifatnya bulanan. Selama 1 bulan kita berpuasa berapa kali? Allah sudah memberikan kemudahan, apakah Senin Kemis atau Ayyamul Bid. Ya. Selama 1 bulan ya ikhwatal iman hafidhakum, sudah kita ziarah pada saudara kita berapa kali? Wa hakadha. Ya. Selama 1 bulan kita ada acara mabit berapa kali? Wa hakadha. Sehingga ya ikhwatal iman, keadaan kita selalu bergelora sama persis dengan bulan Ramadan. Meskipun bulannya lain, tetapi acaranya sama, huwa. Karena selalu kita hisab. Intinya tidak membatasi harian, mekanan atau bulanan. Intinya al-muhasabah labudda an takuna kulla waqtin. Saya ulangi ikhwan dan akhwat, al-muhasabatu labudda an takuna kulla waqtin. Bapak Ibu, jelas atau belum, Pak? Yang enggak jelas suaranya atau artinya, Pak? Artinya, Pak. Jadi muhasabah kita harus setiap saat. Tadi contohnya nggak usah jauh-jauh, Pak. Begitu kita sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa yang pertama kita baca zikirnya, Pak? Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tidak alhamdulillah saya sudah sholat, bukan. Tapi astagfirullahaladzim. Kita muhasabah. Kenapa kita baca istighfar padahal kita baru selesai sholat? Takut sholat tadi kurang sempurna, ada yang ketinggalan, ada yang kurang khusyuk dan lain sebagainya. Hafidhakumullah. Ini yang kita maksud dengan al-muhasabah kulla waqt. Apa namanya? Fi kulli waqt. Yang terakhir adalah yang ke-8. Bukan terakhir, materinya sudah habis, Pak ya, karena waktunya sudah habis. Sesuai dengan tadi sudah ceramah jangan lama-lama, Pak ya, takut kebanyakan ilmu nanti. Al-istifadatu minal furasi at-tayyibati lil ibadah. Al-istifadah artinya kita harus memanfaatkan, mengambil faedahnya, memanfaatkan minal furasi at-tayyibah, dari kesempatan-kesempatan yang baik. Untuk apa? Lil ibadah, untuk beribadah. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Allah itu sangat sayang pada kita. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya bulan Ramadan saja memberikan kesempatan kita untuk berbuat baik, untuk memproduksi kebaikan-kebaikan. Di luar Ramadan pun, Bapak Ibu sekalian, kita diberikan al-furas. Kalau jamak itu furas, kalau satu fursah, kesempatan. Kesempatan untuk berbuat kebaikan, untuk beribadah kepada Allah. Di antara contohnya, mari kita lihat. Yang pertama, majalisut ta'lim. Majelis ta'lim. Kita di Jakarta itu menjadi suatu hal yang mudah. Di kantor kita subhanallah setiap Kamis ada acara seperti ini. Mungkin di RTW juga ada. Tinggal kita mau atau tidak. Karena dengan majelis taklim itulah terbangun keilmuan kita. Dan perubahan itu dimulai dari ilmu. Makanya sering saya ulang-ulang, tidak ada doa kita, permohonan kita kepada Allah yang diberikan minta tambah, minta ditambah, kecuali Allah. Ilmu. Makanya bunyi wa qur rabbi zidni ilman.
Ya. Walaupun saya dan kita semua senang punya gaji banyak, nggak ada satupun ayat yang mengatakan Rabbi zidni malan. Nggak ada Rabbi zidni malan. Mal yang diterjemahkan oleh ibu-ibu dengan mall. Ya tambahlah mall, nggak ada. Yang ada adalah ilman. Bapak-bapak, ya, sebagian bapak-bapak mungkin ada yang senang istrinya nambah, tapi nggak ada Rabbi zidni zaujatan, nggak ada. Yang ada Rabbi zidni ilman, karena istri, harta, ya, apapun namanya, itu baru menjadi baik kalau semuanya diatur sesuai dengan ilmu. Maka tempatnya di majelis taklim. Sehingga di majelis taklim itu harus benar-benar kurikulumnya jelas. Kapan kajian tafsir, kapan kajian fikih, kapan kajian akidah, kapan kajian al-qadaya al-mu'asirah, permasalahan-permasalahan kekinian, kapan kajian akhlak. Sehingga majelis taklim itu betul-betul ya majelisnya ilmu, Bapak sekalian. Dan itu diberikan kemudahan oleh Allah kita di Jakarta ini, tidak sulit kita. Masya Allah. Tinggal masalahnya mau atau tidak. Kesempatan yang lainnya adalah al-liqa at-tarbawi. Al-liqa at-tarbawi, pertemuan-pertemuan tarbiyah. Sebelumnya kita ketahui tarbiyah tidak segala-galanya, tapi segala-galanya dimulai dari tarbiyah. Manusia terbaik di dunia karena ditarbiyah oleh Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi terbaik para sahabat. Kenapa terbaik Bapak Ibu sekalian? Karena ditarbiyah oleh siapa, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in, generasi terbaik. Kenapa? Karena ditarbiyah oleh para sahabat. Nah, secara formal dalam dunia tarbiyah minimal ada pertemuan pekanan sekali. Al-liqa at-tarbawi itu minimal. Bisa jadi 3 kali, 4 kali. Dan liqa at-tarbawi jangan diartikan sekedar menyampaikan materi. Tapi di situ ya ikhwatal iman hafizakumullah, kita dibina ya, akal kita, fisik kita, jiwa kita, ekonomi kita, rumah tangga kita, hubungan internasional kita. Maka di antara materi-materi tarbiyah ada yang berkaitan hadir alam islami. Kita tahu bagaimana dunia Islam, bagaimana sekarang Mesir. Ketika ulama-ulama dakwah memimpin Mesir, ternyata mereka hari ini seperti diberitakan didemo oleh orang-orang sekuler. Meskipun mengatakan orang Islam tidak senang negara dipimpin oleh ulama dakwah, dipimpin oleh aktivis dakwah. Coba tahu kan Pak, Presiden Mesir ketika ke Madinah disuruh jadi imam Madinah, Pak. Kita kira-kira berapa tahun lagi Pak punya presiden? Ketika ke Madinah jadi imam Masjid Nabawi berapa tahun lagi Pak? Dikasih ustadz itu terpilih atau kalah Pak? Pak? Ini caranya apa? Majelis taklim harus diperbanyak. Liqa tarbawi harus diperbanyak. Sehingga cara berpikir masyarakat berubah. Karena ada sepikir sebagian masyarakat inginnya coba-coba. Nyoba ini deh barangkali enak, nyoba ini barang enak. Jadi madhabnya madhab coba-coba. Harus dibangun, diperbanyak liqa tarbawi itu. Kalau satu kampung dulunya cuma ada liqa tarbawi 10, maka tahun yang akan datang minimal ada 20-30. Sehingga lama-lama bangsa Indonesia faham betul dalam berbangsa dan bernegara. Tidak ada dikotomi antara masjid dan negara. Sekarang kan masih banyak orang yang mengatakan ustadz kok ingin jadi presiden. Fahamnya masyarakat ustadz itu tukang mimpin apa? Hah? Mimpin doa. Ya? Mimpin doa. Yang banyak berkatnya. Ya kan apa? Karena jamaah berkatnya cuma 1, ustadznya 2. Makanya dulu saya sampaikan, ya, motornya kebanyakan Vespa. Karena Vespa itu dulu ya, muat banyak berkat. Tidak faham bahwa Rasulullah SAW adalah ustaz, Rasul dan kepala negara. Saya Muhammad Mursi adalah ustaz, beliau juga kepala negara di Mesir. Itu aslinya Islam sekalian. Dan itu tidak bisa dibangun kecuali kita memperbanyak majelis taklim. Dan majelis taklim itu biasanya sifatnya umum, yang aktif-aktif, yang kelihatannya sudah mulai bagus, dikembangkan, ditingkatkan menjadi al-liqa at-tarbawi agar lebih militan lagi. Sehingga dia nanti mampu mencari majelis taklim yang baru. Begitu caranya ikhwatal iman. Dan ini tidak hanya dari bulan Ramadan, di bulan apapun bisa kita lakukan. Dan itu kesempatan yang diberikan oleh Allah, tidak sulit itu semuanya. Tinggal kita mau atau tidak.
Yang ketiga adalah ziyaratus syuyukh. Ziyaratu asyuyukh, ziarah, mendatangi ulama-ulama. Syuyukh itu artinya orang tua, tapi ini maksudnya bukan orang tua umurnya, tetapi ya tua dalam keilmuannya, dalam dakwahnya, dalam harokahnya. Kita datangi seorang syekh, orang yang alim, yang ilmunya Masya Allah, yang pengalaman dakwahnya, jihadnya. Kita datang kepada beliau, minta taujihnya, minta pengalamannya, sehingga ketika kita kembali ke rumah kita semangat lagi. Aina dalil, mana dalilnya, mana contohnya dalam dulu. Kita ingat lagi. Handalah radhiyallahu anhu. Handalah yang dijuluki ghasilul malaikah, yang dimandikan oleh malaikat. Itu pernah kurang semangat dalam ibadah. Maka bagaimana agar semangat? Beliau datangi syekh yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang lebih senior. Ternyata Abu Bakar juga mirip mengalami apa yang dialami oleh Hamdalah. Maka datang pada syekh yang terbesar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicas kembali semangat lagi dalam berdakwahnya, dalam ibadahnya. Itu dalilnya. Jadi kita harus ada agenda ziarah syuyukh. Apakah sebulan sekali, 2 bulan sekali? Untuk apa? Mengambil pengalaman kebaikannya, pengalaman mendidik keluarganya, pengalaman membina umatnya, pengalaman dalam ibadahnya kepada Allah. Di antara lagi adalah iyadatul mardha. Kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah di antaranya adalah menjenguk orang sakit. Setiap hari ada orang sakit. Juga sholatul janazah, hampir setiap hari ada orang yang meninggal dunia, atau mungkin sebulan sekali. Tujuannya apa? Selalu ingat Allah. Ziaratul kubur. Kita ziarah kubur. Karena ziarah kubur dulunya dilarang, kemudian disuruh gitu. Karena dengan ziarah kubur kita ingat mati. Selain kita juga mendoakan orang yang meninggal dunia. Kemudian yang terakhir diantaranya adalah siyamun nawafil, puasa sunnah. Seperti hari ini yang dimudahkan oleh Allah, silakan puasa Senin, Kamis, atau 6 Syawal yang belum selesai. Jadi sebenarnya Allah sudah memberikan kesempatan-kesempatan untuk beribadah kepadanya. Tinggal kita mau atau tidak. Inilah Bapak sekalian, di antara cara untuk menjaga spiritual kita Ramadan yang tetap menggelora, dan itu semua dimudahkan oleh Allah, tinggal kita mau atau tidak. Terus sekalian, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ar-rasidud dunya wal ukhra, aset dunia dan akhirat kita, yaitu yang berkaitan dengan semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.